Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, kita melanjutkan kisah dari seorang ulama besar yang mana beliau merupakan salah satu dari perawi mazhab al-Imam Syafi'i, yaitu kisah kehidupan dari al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana pada video yang sebelumnya kita telah membaca dan juga menyimak bagaimana perjalanan hidup beliau yang saat itu beliau tinggal di daerah Baghdad, dan beliau masuk di kota Baghdad itu pada tahun 484 Hijriah. Beliau Al-Imam Al-Ghazali tinggal di kota Baghdad dan mengajar di Al-Jami'ah An-Nizamiyah berlangsung selama 4 tahun. Setelah beliau 4 tahun tinggal di kota Baghdad dan mengajar di Al-Jami'ah An-Nizamiyah, beliau kemudian melaksanakan ibadah haji. Dan beliau meminta kepada saudara beliau, yaitu Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, untuk menggantikan posisi beliau mengajar di Al-Jami'ah An-Nizamiyah. Sehingga setelah 4 tahun itu, yaitu kisaran tahun 488, beliau mulai melakukan perjalanan ke kota Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji, yang mana saat itu beliau berangkat di awal bulan Zulqa'dah. Setelah beliau melaksanakan ibadah haji hingga tuntas, beliau tidak langsung kembali pulang. Beliau tinggal di kota Mekah saat itu selama 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya beliau tinggal di kota Mekah sambil berjumpa dengan beberapa ulama-ulama yang ada di sana. Entah beliau itu beristifadah, mengambil faedah dari beberapa ulama, begitu juga dengan menyampaikan ilmu-ilmu beliau kepada para santri dan juga para ulama yang ada di situ, melakukan diskusi dengan beberapa ulama yang ada di kota Mekah. Setelah 1 tahun beliau di Mekah, beliau kemudian pergi ke kota Damaskus, yang mana kota Damaskus ini sekarang seperti kita kenal, yaitu berada di negara Syria. Beliau masuk di Damaskus ini, masuk di negara Syria ini, yaitu pada tahun 490 Hijriah. Ketika beliau masuk di kota Damaskus, beliau kemudian ingin berpindah lagi. Jadi beliau di Damaskus ini hanya beberapa hari saja di situ. Lalu kemudian beliau ingin melaksanakan perjalanan ke Baitul Maqdis. Beliau kemudian pindah dari kota Damaskus, pindah ke Baitul Maqdis untuk melakukan beberapa ibadah di Masjidil Aqsa, yang mana pada hari-hari sekarang ini Masjidil Aqsa sedang digonjang-ganjingkan dengan sekelompok manusia, sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu orang-orang Yahudi yang berupaya untuk menguasai Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan Baitul Maqdis ini untuk umat Islam, sehingga kedamaian dan juga ketentraman, kerukunan bisa tercapai lagi sebagaimana pada hari-hari yang sebelum-sebelumnya. Ketika beliau ini berada di Masjidil Aqsa, beliau melakukan ibadah di tempat itu, berlangsung beberapa bulan beliau tinggal di Masjidil Aqsa. Setelah beberapa bulan beliau ini tinggal di Masjidil Aqsa, beliau kemudian kembali lagi ke kota Damaskus, namun beliau tinggal berdiam diri di Masjid Jami' Al-Umawi. Nah, ketika beliau ini kembali ke Damaskus, lalu kemudian berdiam diri di Masjid Jami' Al-Umawi di situ, beliau datang di situ tidak lagi menggunakan penampilan yang menampakkan kalau beliau adalah seorang ulama besar. Beliau datang ke Masjid Jami' Al-Umawi ini untuk yang berikutnya ini setelah dari Baitul Maqdis. Beliau menggunakan pakaian atau berpenampilan layaknya para sufi yang ada di masa-masa itu, yaitu dengan pakaian yang sederhana sekali, kemudian dengan penampilan yang sangat sederhana sekali, yang secara umum tidak menampakkan kalau beliau ini adalah seorang ulama besar. Seandainya dilihat oleh orang awam, maka orang awam pun tidak akan mengira kalau beliau adalah sosok ulama besar yang memiliki pengaruh luar biasa di dunia Islam, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Beliau menjadi secara penampilan seperti orang biasa, duduk
di pelataran Masjid Jami' Al-Umawi. Nah, ketika beliau berada di situ, ada satu pengalaman yang indah, yang ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai umat Islam, terutama para santri yang menjadi pelajar tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu satu ketika Imam Ghazali ini duduk di teras Masjid Jami' Al-Umawi, yang mana di dalam masjid itu sudah menjadi kebiasaan rutin ada beberapa mufti yang melakukan diskusi di dalam masjid. Ada beberapa fuqaha yang melakukan diskusi di tengah-tengah masjid. Saat itu para fuqaha atau para mufti ini masuk ke Masjid Jami' tersebut tanpa mengenali bahwa di luar sana itu ada sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ketika beliau para mufti ini duduk di dalam masjid melakukan diskusi, di tengah-tengah itu ada sosok orang dari pedesaan, sosok orang dari pelosok yang masuk dan meminta izin untuk bergabung dengan para mufti, para fuqaha yang ada di dalam masjid. Orang dari pelosok ini menyampaikan sebuah pertanyaan kepada para fuqaha yang ada di dalam masjid itu. Namun kemudian dari pertanyaan laki-laki asing ini, laki-laki yang dari pelosok ini, beberapa mufti ini tidak mampu menjawabnya. Ketika terjadi obrolan dan kemudian diskusi antara satu orang ulama dengan ulama-ulama yang lain yang di dalam masjid itu, Imam Ghazali dari ujung masjid, dari pelataran masjid hanya menyimak apa yang sedang mereka bicarakan, apa yang sedang mereka diskusikan. Hingga kemudian beliau Al-Imam Ghazali ketika telah melihat bahwa para fuqaha yang ada di dalam masjid ini tidak mampu memberikan jawaban, atau kemudian di situ terjadi salah paham, terjadi selisih paham, yang A menjawab begini, yang B menjawab begini, yang C menjawab begini, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Imam Al-Ghazali memanggil orang dari pelosok tadi itu dan mengatakan, saya akan memberikan jawaban kepadamu. Saya punya jawaban yang bisa memuaskan dan juga menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu bawa saat ini. Lalu sosok orang tadi itu mengolok Imam Ghazali, kamu siapa? Kamu ini orang asing, kamu ini orang bukan ulama, kamu itu hanya orang-orang masyarakat biasa, dan bahkan kelihatannya pun kamu juga bukan orang dari Damaskus ini. Orang-orang mufti saja tidak bisa menjawab, apalagi orang seperti kamu. Bagaimana mungkin kamu itu bisa menjawabnya? Lalu kemudian setelah orang dari pedalaman, dari pelosok ini mengatakan demikian, diingatkan oleh para fuqaha yang di situ, gak boleh berkata seperti itu. Kamu tidak boleh mengatakan hal yang seperti itu karena itu merendahkan orang lain. Sudahlah, cukup. Sementara ini kami masih belum bisa memberikan jawaban kepada kamu. Kamu dipersilakan untuk pergi. Insya Allah nanti dalam beberapa waktu berikutnya atau beberapa hari berikutnya kami akan memberikan jawaban kepada kamu. Setelah orang dari pelosok tadi itu pergi meninggalkan Masjid Jami', para mufti ini kemudian mendatangi Imam Ghazali yang nampak seperti orang biasa di ujung masjid, di pelataran Masjid Jami' tersebut, dan berkenalan. Engkau tadi menawarkan jawaban tentang permasalahan orang asing tadi itu. Kira-kira menurut kamu, apa yang kamu pahami dari pertanyaan itu, kira-kira jawabannya seperti apa? Lalu kemudian Al-Imam Ghazali dengan lancarnya, dengan gamblangnya, beliau memberikan penjelasan dan jawaban yang sangat mudah dipahami oleh para fuqaha, oleh para mufti yang sedang berkumpul di hadapan Al-Imam Al-Ghazali. Para mufti ini kemudian kaget dengan jawaban dan juga pemahaman orang yang dianggap asing ini, atau orang yang dianggap biasa-biasa saja ini, dengan penampilan beliau yang khumul sekali. Kok bisa orang ini memiliki pemahaman, hafalan tentang khilafiyah para ulama-ulama yang ada di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, begitu juga dengan perselisihan pendapat para ulama yang ada di luar mazhab Al-Imam Syafi'i. Berarti kagetnya mereka semuanya, berarti kagumnya mereka semua melihat apa yang disampaikan dan dilontarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Hingga kemudian, kamu ini sebenarnya siapa? Kok kamu punya pemahaman, punya jawaban sampai sejauh itu, sampai sedetail itu? Lalu kemudian beliau dengan sangat terpaksa mengenalkan diri bahwa saya yang bernama Muhammad bin Muhammad ibn Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Oh, apakah engkau ini penulis kitab Al-Basit?
apakah engkau juga penulis kitabnya Al-Wasit? Apakah engkau juga penulis kitabnya Al-Wajiz? Ya, itu adalah karya tulis saya, itu adalah tulisan saya, dan saya yang sering disebut-sebut oleh orang-orang sebagai Hujjatul Islam. Lalu kemudian para mufti ini ketika mereka semuanya telah tahu bahwa sosok yang di hadapan mereka ini adalah bukan orang biasa. Beliau adalah sosok ulama besar yang telah mendapatkan julukan sebagai Hujjatul Islam. Bahkan tulisan-tulisan beliau, pemikiran-pemikiran beliau dijadikan sebagai landasan-landasan dan referensi-referensi ke hukum Islam dalam hal fikih ataupun usul fikih. Para mufti ini meminta waktu untuk bisa menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Ghazali. Hingga kemudian Imam Ghazali memberikan janji, baik saya mau mengajari kalian tapi jangan sekarang. Tunggu hingga 2 hari berikutnya. Saya insya Allah akan memenuhi permintaan kalian. Janji Imam Ghazali. Itu jawaban Imam Ghazali kepada para mufti ini supaya diberikan waktu 2 hari berikutnya. Setelah kemudian para mufti ini pergi meninggalkan perkumpulan tersebut, Imam Ghazali sejak saat itu langsung beliau itu meninggalkan Masjid Jami' Al-Umawi, sekaligus juga beliau kemudian meninggalkan kota Damaskus. Beliau kemudian berpindah-pindah dari satu daerah yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, karena beliau merasa takut terhadap dirinya sendiri kalau sampai kemudian 2 hari berikutnya beliau datang di Masjid Jami' itu lagi, lalu kemudian para mufti ini berkumpul, beliau khawatir dalam dirinya akan muncul yang namanya rasa ujub, muncul yang namanya rasa bangga diri. Demi untuk menghindari itu semuanya, beliau kemudian meninggalkannya, karena beliau melihat para mufti ini sebenarnya sudah cukup dalam hal keilmuan, apalagi untuk menjawab pertanyaan yang model seperti itu atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dengan jawaban Imam Ghazali yang telah disampaikan panjang lebar sebelumnya itu sudah cukup untuk memberikan gambaran pemikiran tentang fikih ataupun usul fikih yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sehingga beliau merasa tidak perlu lagi dilanjutkan karena itu sudah cukup, sehingga beliau kemudian meninggalkan kota Damaskus dan beliau kemudian berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lainnya lagi. Hingga kemudian pengalaman berikutnya, ketika Al-Imam Al-Ghazali ini berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain lagi, beliau pernah berhenti pada satu masjid, yang mana di masjid ini ada seorang ulama yang mengajar. Dan santri dari ulama ini pun juga bukan kalangan orang awam, tapi kalangan para fuqaha juga di daerah tersebut. Pengajarnya ini memberikan materi kepada para santri yang ada. Qala Al-Ghazali. Ini menurut pendapat Imam Ghazali begini, menurut Imam Ghazali begini. Sedangkan Imam Ghazali saat itu sedang berada di dalam masjid itu. Hanya saja orang-orang yang duduk di tengah-tengah majelis tidak tahu kalau sosok yang duduk di ujung itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Hingga kemudian Imam Ghazali merasa di dalam hati beliau ini muncul sedikit rasa ujub, muncul sedikit rasa bangga diri. Kemudian beliau itu meninggalkan majelis itu, meninggalkan masjid itu karena khawatir rasa ujub ini akan menguasai diri beliau, sehingga sebelum itu terjadi beliau kemudian meninggalkan tempat itu sambil menangis bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian berpindah melanjutkan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain lagi, satu daerah ke daerah yang lain lagi dengan menangis karena beliau telah kemasukan rasa ujub walaupun itu hanya sedikit saja. Beliau pernah muncul rasa bangga diri karena apa yang pernah beliau tulis, apa yang pernah beliau sampaikan itu dijadikan sebagai referensi oleh para ulama-ulama di daerah-daerah lain di luar tempat kelahiran beliau sendiri. Dalam sejarah disebutkan hingga kemudian saat itu Al-Imam Al-Ghazali masuk di daerah Mesir dan beliau kemudian tinggal beberapa hari di daerah Iskandaria. Di situ pun beliau juga bertemu dengan para ulama-ulama yang sedang mengajar di masjid-masjid, mengajar di madrasah-madrasah diniyah, yang mana para guru, para ulama ketika menyampaikan keilmuan materi-materinya, selalu di situ juga menyinggung adapun menurut Imam Ghazali seperti ini. Menurut Imam Ghazali mengatakan seperti ini dalam kitab beliau yang ini, dan seterusnya. Tanpa mengetahui bahwa sosok Imam Ghazali juga saat itu sedang berada bersama mereka di ujung masjidnya. Imam Ghazali saat itu sedang bersama mereka di ujung madrasah mereka sendiri. Imam Ghazali kemudian semakin menangis karena khawatir hal itu akan menyebabkan munculnya rasa riya, munculnya rasa ujub, rasa bangga diri, rasa sombong dan seterusnya. Beliau kemudian berpindah dari Iskandaria untuk pulang ke daerah kelahirannya beliau sendiri, yaitu di desa At-Tus. Beliau kemudian setelah sampai di desa At-Tus ini membuka satu halakoh, membuka suatu forum kajian
yang mana di situ beliau mengajar anak-anak kecil tentang bagaimana tata caranya wudhu, tentang bagaimana tata caranya sholat, tentang bagaimana najis dan suci. Beliau menggunakan sisa umur beliau saat itu beberapa waktu dipakai untuk mengajar anak-anak kecil tentang tata cara atau kewajiban-kewajiban mendasar dalam hal agama Islam. Dalam waktu yang lain, beliau pun juga sering berkumpul dengan para sufiyun, para ulama-ulama sufi di daerah Tus untuk berduduk bersama, melakukan zikir kepada Allah, atau mungkin melakukan sholat jamaah, sholat sunnah secara berjamaah, atau mungkin hal-hal yang lain yang sekiranya hal-hal itu merupakan hal-hal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa selalu membuat hati mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya terjadi di akhir-akhir kehidupan Al-Imam Al-Ghazali. Hingga kemudian beberapa riwayat menyebutkan di hari itulah Al-Imam Al-Ghazali memunculkan kitab beliau, yaitu kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin, di hari-hari terakhir beliau ini. Hingga kemudian beberapa referensi juga menyebutkan dari kitab Ihya Ulumuddin ini kemudian oleh beliau diringkas lagi hingga kemudian menjadi kitab yang judulnya Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini beliau ringkas lagi, yang dalam beberapa referensi disebutkan bahwa ringkasan dari kitab itu kemudian diberikan judul dengan nama Ayyuhal Walad. Walaupun menurut ulama-ulama yang lain sebenarnya kitab Ayyuhal Walad ini merupakan kitab tersendiri, bukan ringkasan dari kitab Ihya ataupun ringkasan dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini sekelumit tentang kehidupan Al-Imam Al-Ghazali hingga kemudian di tahun 505 Hijriah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada tahun 505 Hijriah. Nah, inilah para pemirsa, para pecinta, para pengikut channel YouTube MZI Malang Raya tentang sejarahnya Al-Imam Al-Ghazali, yang mana dengan kita menyimaknya, dengan kita membacanya, mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keluarga kita mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama terdahulu, sehingga kita semuanya pun juga bisa menjadi orang-orang seperti beliau, bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang-orang yang dicintai dan dikangeni, dirindukan oleh kekasih kita, junjungan kita, Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.